Bapak Ibu, jangan tunda. Kita hidup di akhir zaman ya, kita tidak hidup di permulaan zaman. Kalau permulaan zaman, mari kita nyantai-nyantai yuk. No, kita di akhir zaman. Hamba berdoa selalu di gereja ini, ya Tuhan Yesus, firman-Mu diberitakan dari atas atap. Preach it from the rooftop. Kami percaya Tuhan Yesus tidak akan disembunyikan di bawah gantang. Kami mau menjadi gereja yang bersinar. Kami mau menjadi setiap orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidupnya beda di dunia. Roh Kudus, you're welcome in this place. Kami sambut kehadiran-Mu untuk Kau bekerja. Kami semua hanya alat termasuk hamba-Mu, sembunyikan selalu di balik salib Yesus Kristus. Roh Kudus, berbicaralah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum Anda duduk kembali, katakan kepada kiri kanannya, Tuhan Yesus itu punya rencana indah atas hidup Anda. Coba beritahukan. Siapa tahu ada yang putus asa. Haleluya. Silakan duduk ya. Terima kasih untuk doa jemaat. Saya baru tak lama lalu balik dari Amerika. Gereja kita berkembang di mana-mana. Dan kalau Anda mau sekolah di situ atau anaknya yang mau sekolah, cari GMS terdekat. Gereja kita di luar negeri justru luar biasa. Dipakai Tuhan tuh setiap jemaatnya dan mereka haus dan lapar. Pulang dari USA, saya hanya istirahat 1 hari lalu besoknya langsung ke Samarinda, khotbah di kalangan suku Dayak, ribuan orang. Dilawat Roh Kudus. Lalu tak lama kemudian setelah khotbah di Surabaya Timur, berangkat lagi saya ke Papua, baru kembali beberapa hari. Nanti laporan kemenangannya saya akan tayangkan nanti minggu depan waktu saya khotbah ya, waktu Pentakosta. Tapi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita harus menjadi gereja yang memberitakan itu. Saya ajak kita hari ini untuk belajar tema besarnya misteri akhir zaman. Karena sejak Tuhan naik ke sorga, kita sudah hidup di zaman akhir. Hanya kita tidak tahu kapan beliau akan datang menjemput gerejanya di awan-awan. Hanya karena tidak kunjung datang bukan berarti tidak akan ya. Jangan jadi pencemooh yang berkata mana katanya mau datang kedua kali. Jangan jadi seorang yang mengejek Tuhan karena Petrus memperingatkan, anggaplah kesabaran Tuhan itu kesempatanmu untuk berdosa. Kalau Tuhan tidak datang, belum datang, bukan berarti dia berlambat-lambat atau dia lambat. Tapi karena Tuhan masih harus menggenapi sesuatu dalam hidupmu. Hari ini kita akan belajar menunya tadi semua sudah ada 5 ya. Sekarang di kebaktian yang ini, saya kasih judul Roh Allah bekerja seperti Nabi bersabda. Roh Kudus lagi rajin bekerja di akhir zaman ini. Untuk menyelamatkan, untuk memuridkan. Dan kita harus bekerja sama. Suara mempelai wanita yaitu gereja perjanjian baru harus terdengar. Kita tidak boleh menjadi gereja yang diam dan bungkam. Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang acuh tak acuh dan pasif. Kalau Roh Allah tinggal di dalam diri kita, kita pasti aktif. Tidak mungkin pasif. Roh Allah sedang bekerja, kita jangan pengangguran. Roh Allah bekerja seperti Nabi bersabda, Wahyu 22 ayat 6-9, lalu lanjut ayat 16-17. Di tengah-tengah nanti saya bagikan ibadah berikutnya. Kedatangan Tuhan Yesus, sebuah penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ayat 6 bunyinya, lalu ia berkata kepadaku, Yesus berkata kepada Yohanes, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah.
Saya bahas ayat per ayat ya. Roh Allah bekerja seperti Nabi bersabda. Lalu Yesus berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos itu, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Kita harus percaya bahwa setiap perkataan Tuhan akan digenapi. Yang percaya katakan amin. Termasuk janji Tuhan bahwa dia akan datang kembali. Lagu sekolah minggu bunyinya gini, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upahku besar di surga. Yang tahu bisa nyanyi sama saya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upahku besar di surga. Pastor Philip ini lagunya kok kuno-kuno ya? Iya, karena dulu saya pernah sekolah minggu. Jadi lagu-lagu itu melekat. Lagu-lagu waktu kita, lagu-lagu Injil yang kita dengar waktu kecil itu di sini. Makanya penting sekali pelayanan Eagle Kids itu dijalankan di gereja-gereja. Karena lagu-lagu setelah kita dewasa banyak lupa. Tapi waktu kecil tidak pernah lali. Tapi di dalam lagu itu ada perkataan, dia akan datang kembali. Dan itu bukan kata lagu, itu kata firman. Perkataan Tuhan itu tepat dan benar. Dan dia berjanji akan kembali. Salah satu janji Kristus adalah kedatangannya kedua kali. Dan itu pasti terjadi. Antara kita akan hidup melihatnya atau kita mati duluan. Dunia pasti akan melihatnya. Perkataan ini tepat dan benar. Firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Ada satu hal yang saya tidak mau ragukan untuk firman Tuhan. Saya bolehlah gak percaya diri atau meragukan diri sendiri. Firman Tuhan jangan kau bimbang. Satu-satunya pegangan yang dapat dipercaya di hidup ini adalah firman. Satu-satunya. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Perkataan ini tepat dan benar. The word of Christ is faithful and true. Firman Tuhan itu tepat dan benar. Jangan ragu. Hari-hari ke depan, orang-orang yang meragukan firman akan jatuh dalam berbagai macam kecemasan, tak terkecuali serangan kepanikan. Kalau kita punya fondasi itu kuat sama firman, dan kalau firman itu adalah dasar yang teguh di hidup kita, kita akan membangun segala sesuatu dalam hidup ini kokoh di atas dasar janji dan di atas dasar perintah Tuhan. Perintah Tuhan, please jangan dinegosiasi. Kalau Tuhan suruh ngampuni, jangan berkata aku ampuni tapi dia harus begini. Kalau Tuhan suruh kita hidup kudus, sekalipun kita rasanya sulit sekali, tetaplah setia. Kalau jatuh cepat bangkit, jangan lama-lama. Kalau bisa jangan jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan berkata jagalah kekudusan, jagalah sekalipun sekarang di dunia ini segala sesuatu serba bebas rasanya. Saya pokoknya punya satu prinsip dalam hidup ini. Perintah Tuhan tidak boleh ditawar. Dan janjinya jangan kau ragukan. Kalau kita bisa hidup kayak gitu, apapun yang kau bangun dalam hidup ini, kau membangunnya di atas dasar batu karang yang teguh. Jikalau kita meragukan firman, apalagi tawar-menawar dengan perintahnya, maka apapun yang kita bangun rapuh seperti membangun rumah di atas dasar pasir. Lalu datang banjir, amblaslah rumah itu. Sebab Alkitab berkata perkataan ini tepat dan benar. Jangankan hanya perkataan yang jelas seperti firman perintah Tuhan, kasihlah sesamamu manusia. Atau janji Tuhan, aku akan menyertaimu sepanjang masa. Bahkan firman-firman yang sulit untuk kita pahami seperti kitab Wahyu. Padahal kitab Wahyu itu tidak sulit kalau kita mikirnya dari sisi aplikasi pribadi dan hubungan kita dengan Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 1 itu bunyinya inilah wahyu Yesus Kristus. Tapi tidak dipungkiri ada tulisan-tulisan di Alkitab itu yang agak sulit untuk kita bisa ngerti. Misalnya kitab Wahyu butuh guru, butuh gembala untuk mengajar dan menjabarkan. Meskipun kalau kita baca Alkitab sendiri pasti kita dapat sesuatu. Atau misalnya tulisan-tulisan Paulus itu di kitab Roma contohnya itu susah. Filipi sih gampang, Galatia mudah. Tapi kalau Roma mungkin agak mikir ya kan doktrin-doktrin. Meskipun demikian firman yang sulit dipahami pun kalau kita tulus mencari kebenaran, firman itu akan selalu tepat dan benar untuk hidupmu. Baca Alkitab itu jangan tawar-tawar, suka ayat-ayat yang mudah. Baca Alkitab itu harus teratur supaya kita bertumbuh secara
teratur pula. Baca Alkitab itu harus terukur. Kebaktian sebelum ini tadi saya sampaikan tentang tongkat pengukur. Tuhan mengukur bait suci. Ada hal-hal yang Tuhan tidak mau ukur karena Tuhan merasa itu bukan miliknya, itu punya dunia. Salah satu yang perlu kita ukur adalah pertumbuhan rohani. Jangan kau tawar. Kalau kita ditantang masuk CG, jangan kau tawar-menawar. Meskipun tidak ada ditulis di Alkitab bercegilah. Tapi komunitas iman itu dijabarkan, kisah para rasul mereka berkumpul, bersatu. Dan Paulus menulisnya dalam suratnya, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Kalau bisa ibadah, onsite ngapain online. Jemaat harus tahu, harus memelihara hari Sabat. Hal-hal seperti itu sudah jangan dibuat debat. Ya. Firman Tuhan itu tepat dan benar. Have a solid relationship with the word of God. Di akhir zaman ini, dunia akan menggila. Dan banyak orang akan jadi gila bersama dengan dunia, mereka yang tidak punya fondasi firman Allah. Anak cucu kita, nomor satu tuh firman, sungguhan. Meskipun kita gak bisa paksa, saya gak pernah paksa anak-anak saya saat teduh, saya gak pernah paksa mereka. Mereka lihat contoh saya, teladan kami, mereka sendiri mengikuti hari ini anak-anak saya. Sebentar ya Dad, kenapa? Aku mau doa dulu, aku belum saat teduh. Mereka sendiri. Penting sekali untuk punya fondasi, makanya kita jalankan sungguh-sungguh Eagle Kids. AOG, Army of God. Kita tidak main-main dengan segala usia. Bahkan sebentar lagi ada konferensi. Kalau Anda masih belum daftarkan anak Anda di usia itu, saya nggak ngerti kenapa Anda belum daftarkan. I really don't know. Apa alasanmu belum mendaftarkannya? Kalau ada kesempatan tuh ambil. Ini kalau sekarang ini terjadi di China, kalau mereka bisa beribadah aja tidak bisa. Konferensi lagi. Konferensi itu sudah makanan, itu sudah luxury. Itu sudah seperti makanan kemewahan. Makan nasi aja nggak mampu misalnya. Kalau sekarang di negara-negara tertentu itu kan mereka dianiaya. Ditutup, tidak boleh beribadah. Tahukah yang seperti saya sebutkan tadi negara itu? Orang tua aja dilarang beritakan Injil ke anak kecil. Karena anak itu milik negara. Kalau sampai anaknya laporkan, tuh orang tua bisa masuk penjara. Bayangin, orang tuanya nggak boleh ajarkan Alkitab ke anaknya. Tapi kalau hubungannya baik ya, gak akan ketahuan anaknya kalau tidak pernah melaporkan. Tapi kalau ada anak yang kurang ajar, tiba-tiba mau menjerumuskan orang tuanya, dia bilang, dilaporkan, itu orang tuanya bisa dikecerek. Anda boleh ngajak mereka doa sebelum makan, mesbah keluarga. Bawa ke gereja, drop mereka untuk mereka voltage misalnya beribadah. Atau ada konferensi ini, ada suatu enhancement, ada suatu booster, ada suatu urapan yang lebih. Dan kita tidak mendaftarkan, menurut saya kalau orang timur akan berkata ketir laluan. I don't know why. Kalau masih ada sini yang belum daftarkan, I really don't know. Saya tidak ngerti cara berpikir Anda. Saya tidak paham. Ya, ini bukan marahi ini. Tapi saya sedang tegur orang-orang yang nyantai. Sedangkan kesempatan anak itu di fondasi firman itu tiada duanya nilainya. Itu tiada dua nilainya. Sungguhan loh Bapak Ibu. Itu tiada dua nilainya. Nah sekarang kita lanjut ya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Allah memberi roh kepada para nabi. Maksudnya di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan. Seperti laut, air menutup lautan. Yang mudah-mudahan lagu apa itu? Lagu baru, lagu lama bro. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Yang bisa ikut sama saya. Di seluruh dunia seperti apa? Seperti nabi bersabda. Haleluya. Di seluruh dunia di hati kami ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup lautan. Ini lagu-lagu kuno juga, lagu Pentakosta zaman dulu. Intinya adalah, gak tentu para nabi itu betul-betul
ada nabi-nabi, tetapi spirit nabi itu selalu ada di tengah kita. Roh Kudus itu selalu bersabda. Hati kita selalu ada dorongan, doa yuk, doa, jangan lupa saat teduh. Selalu ada suatu dorongan ke gereja bagi yang mulai malas, yang gak pernah mau beribadah, online saja. Loh, online kalau memang kita terpaksa, pandemi contohnya, atau memang jauh. Tapi kalau ada di situ, Roh Kudus pasti akan beritahu, datang. Tidak ada yang bisa menggantikan yang namanya presence atau kehadiran. Tidak ada yang bisa menggantikan. Come. Roh Kudus itu akan bersabda, kalau kita lagi gak beres sama orang itu, ayo bereskan. Dan Tuhan akan pakai hamba-hamba Tuhan. Kita juga bisa menjadi hamba-hamba Tuhan. Semua kita ini hambanya. Tapi juga hamba-hamba Tuhan secara profesi. Allah yang memberi, coba lihat ayat 6b. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dalam konteks Kitab Wahyu, Tuhan menunjukkan apa yang segera terjadi kepada seorang hamba Tuhan namanya Rasul Yohanes. Tetapi pedang bermata dua, ayat ini juga bicara bahwa di akhir zaman, Tuhan juga memakai hamba-hamba Tuhan yang murni dan setia kepadanya untuk menunjukkan kepada orang lain jalan-jalan Tuhan. Arti luasnya adalah kita semua ini saksi Kristus. Kita semua adalah saksinya Yesus Kristus. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, coba lihat kanan kirinya, halo hamba Tuhan. Kalau perempuan, halo hambi Tuhan. We are all God's servants. Amin. Tapi ada orang yang disebut hamba Tuhan by profession atau profesinya. Misalnya, seorang hamba Tuhan dari Jakarta pernah datang ke gereja. Waktu itu saya didoakan, saya kepenuhan Roh Kudus misalnya. Nah, orang semua tahu yang datang itu pendeta. Tapi gak semua hamba Tuhan itu hamba Tuhan sungguhan. Alkitab mengatakan bahwa Allah memberi roh kepada para nabi dan mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Pahami, di dalam kamus jemaat, maksudnya di antara jemaat selalu ada lalang, selalu ada gandum. Di dalam dunia hamba Tuhan juga selalu ada yang lalang, ada yang gandum. Ada gembala sejati, ada gembala pandir. Ada gembala asli, ada gembala upahan. Ada pelayan Tuhan yang sungguhan, ada pelayan Tuhan yang pura-pura. Ada hamba Tuhan yang murni, ada hamba Tuhan yang tidak. Tapi saya ngomong begini ini sensitif. Supaya kita tidak jelek-jelekkan rekan pelayanan. Sesama hamba Tuhan tidak boleh juga menjelekkan hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Karena biarkan sang tuannya nanti yang akan memisah-misahkan dan memilah-milahkan mana lalang, mana gandum, mana lalang. Tugas kita adalah menjaga apa yang Tuhan percayakan. Jikalau saya seorang CGL, pemimpin ketua sel, maka saya harus menjaga 10 orang, contohnya di bawah saya. Dan saya harus jaga hubungan saya dengan supervisor saya atau dengan pemimpin rohani saya. Tapi kalau kita diberi wewenang lebih, ya kita jaga lebih. Tugas saya sebagai gembala sidang adalah menjaga sidang yang Tuhan percayakan, yaitu sekarang ratusan gereja kita, GMS di mana-mana, itu tugas kami untuk kami jaga. Jadi misalnya kalau ada suatu kesalahan di luar sana, kami tidak akan mengikuti tren lalu khotbahkan itu, tapi kami selalu akan proteksi dan memberi vaksinasi rohani. Dan yang penting itu bukan cari kesalahan, tapi selalu beritakan dan ajarkan kebenaran, nanti jemaat akan dewasa. Paham ya? Tetapi izinkan saya mengatakan ini, karena ini adalah fakta. Bahwa tidak semua hamba Tuhan itu murni. Seperti ibadah tadi saya beritahu, ada banyak gereja di atas muka bumi. And you'll be very surprised, kita akan terkejut suatu hari kalau Tuhan pada akhir zaman nanti, udah kiamat lah ceritanya bahasa dunia. Tuhan akan menunjukkan mana gereja yang sejati, mana yang bukan. Anda akan terkejut, gereja tidak sebanyak itu. Gereja tidak sebanyak itu. Itulah sebabnya kita terus merintis gereja. Kalau kita punya culture yang baik, kita punya kebudayaan dalam gereja kita itu baik, takut akan Tuhan.
Gereja yang seperti ini kurang-kurang di dunia. Harus semakin bertambah. Gereja banyak memang. Jangan nilai orang lain. Jangan jelekkan orang lain. Nilai dirimu sendiri. Bertumbuh secara pribadi. Jangan kepo secara rohani. Gereja kita tidak pernah kepoin orang lain. Gereja kita selalu bertumbuh. Ya, selalu introspeksi sendiri. Tetapi izinkan saya sharing pada Anda my conviction atau keyakinan saya. I don't think saya yakin tidak sebanyak itu gereja Tuhan di dunia ini seperti yang nampak dalam angka. You be very surprised. Tidak semua hamba Tuhan itu hamba Tuhan sungguhan. Kalau tidak hati-hati hamba uang dan hamba yang lain-lainnya. Not really. Tidak heran sekarang di dunia ini banyak orang trauma sama gereja. Trauma sama hamba-hamba Allah. Dan mereka merasa Tuhan ya gitu, Kristen ya gitu, ya semua orang gitu, semua gereja sama. Saya nggak bisa salahkan mereka sungguhan terus terang, karena mereka punya trauma. Kalau kita nggak bisa memperbaiki kesalahan orang lain, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nanti biarkan kebenaran itu sendiri yang mengoreksi mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Menjadi hamba Tuhan itu tugas yang sangat besar mulia. Kalau Anda tidak dipanggil jadi pendeta, lu jangan coba-coba. Sungguhan jangan coba-coba. Jadi pendeta itu lebih berat daripada jadi gangster. Saya pernah sekali mendengar kesaksian, tapi ini bukan kesaksian Kristen, kesaksian bagaimana seorang ekspatriat Hong Kong pindah Amerika, dia sudah quit, dan dia hidup sederhana, lalu pokoknya hidup legal lah ya. Dia ceritain lalu dia bongkar semua boroknya triad. Dia cerita sekali, kok gak takut mati ya. Mereka gak kejar dia sampai USA. Ini di Hong Kong. Ya sudah. Mari, dan urusan itulah. Atau Yakuza dan sebagainya yang di Jepang. Orang-orang yang sudah apa-apa, gak ada reaksi seperti apa. Ya sudah dia quit lah. Itu suatu profesi kejahatan. Ya sudah mari ya puji Tuhan kalau dia sudah mentas. Bisa gak seorang pendeta? Aku sudah selesai masa jabatanku. Aku udah umur 60 misalnya. Oke, lalu habis itu selesai ya, beres, shake hand sama jemaat. Oke, tugas sudah selesai, termku sudah selesai. Lalu habis itu besok masuk, lalu habis itu dia dugem. Rusak imannya semua. Jangankan jemaat, nama Tuhan. Gak bisa. Mau jadi pendeta? Boleh, siap-siap jadi hampir sempurna. Kejar kesempurnaan itu sampai kau mati. Sampai kau mati pun HP-mu tidak boleh ada simpen gambar-gambar yang tidak baik. Setelah meninggalkan, semua ditinggal. Efeknya itu panjang. Hamba Tuhan itu tidak bisa lolos sampai kuburan, sampai akhirat. Terus dia jadi teladan. Jangan gampang-gampang jadi pendeta. Hukumannya lebih besar. Seorang gangster mari selesai. Pendeta dikejar sampai kuburan. Dia harus tetap sama. Dia boleh yang namanya pensiun secara posisi. Tapi secara example, secara teladan, secara buah, secara kesucian, secara perkataan bisa bertanggungjawabkan sampai akhir hayat, lewat hayatnya. Semoga ini ditegakkan kembali. Supaya semua orang, misalnya semua orang semakin menyadari. Jadi pendeta itu susah. Jadi hamba Tuhan itu susah banget. Nggak dipanggil jangan. Dan kalau kita melihat ada hamba Tuhan yang baik, sempurna nggak ada. Murni. Sempurna nggak ada, tapi murni ada. Doakan mereka. Dan saya bersyukur di gereja kita, ini ngomong intern, urusan sendiri. Ini kan sekarang kita bicara sebagai kita bicara sebagai keluarga dalam GMS. Saya bersyukur loh, saya hari ini melihat, saya bersaksi bukan karena ini gereja kita. Saya bersaksi bahwa pendeta-pendeta kita itu sekalipun banyak sudah jadi mega church pastors. Gereja-gereja besar yang mereka pimpin. Tetap mereka itu apa adanya. Saya bersyukur. Saya bersyukur keguguran di antara para hamba-hamba Tuhan yang ada di organisasi kita itu tidak seberapa. Ada tapi tidak menjadi endemik, tidak menjadi pandemi. Ada yang mengalami proses, ada yang kami disiplin, tetapi sungguh-sungguh persentasinya low sekali.
Seperti negara tertentu, tingkat kejahatannya saking rendahnya, sampai-sampai harus mengingatkan kepada rakyatnya, tetap jangan lengah, namun harus waspada. Low crime doesn't mean no crime. Kalau Anda baca misalnya di Singapura ada tulisan low crime, tingkat kejahatan rendah, bukan berarti nggak ada loh ya. Tetap harus hati-hati, jaga dompetmu. Daripada kalau Anda pergi ke negara tertentu yang betul-betul kejahatan di sana luar biasa, kartelnya, narkoba, membunuh, penculikan, ya ampun di sana itu kalau sampai ada kebenaran itu kebetulan. Tapi di negara tertentu yang begitu aman, kalau sampai ada kejahatan itu kebetulan, itu perkecualian. Semoga gereja kita kalau sampai ada kejatuhan itu perkecualian. Jangan sampai menjadi gereja kalau ada kebangkitan, kalau ada yang murni, wah itu perkecualian, ini miracle. Murni itu harus standar. Kebangkitan itu harus standar. Kebenaran itu harus standar. Keadilan itu harus standar. Kemurnian itu harus jadi standar. Makanya saya tidak habis-habis terus menyuarakan bahwa gereja kita harus selalu menyuarakan dari mimbar a holiness preaching. Bukan hanya, jangankan hanya kepada jemaat. Sekarang ini khotbah saya kan ke pendeta. Sekarang ini. Saya angkat standarnya. Kalau pendetanya kena, jemaatnya semua kena, bak urapan di kepala, ke jubah dan ke janggut dan jubahnya turun. Tahukah hari-hari ini yang setan targetkan itu adalah hamba-hamba Tuhan dan keluarga hamba-hamba Tuhan? Tahukah Anda? Dari dulu sebenarnya ada banyak cerita bagaimana seorang anak orang Kristen ketemu sama seorang satanis. Lalu satanis itu ditanyai kenapa dia puasa untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah sebelum ini tadi saya sampaikan, jangan main-main dengan doktrin pula. Sebenarnya zaman ini yang mau digeser dari pengharapan akan keselamatan, yang mau digeser kristologinya, keyakinan akan Kristusnya, fondasi iman, yang mau digeser tentang Trinitas, Allah Tritunggal, yang mau dibingungkan doktrinnya, itu bukan jemaat. Belum sampai giliran Anda. Kami ini target utama dimurtadkan, itu kami. Makanya jemaat harus radikal. Kebaktian tadi sebelum ini saya sampaikan poin 1. Hidup di zaman edan, akhir zaman maksudnya. Anda tidak bisa jadi orang Kristen suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku saya sudah tahu skor akhir Anda pasti menyangkal Tuhan nanti. 100%. Apalagi kalau Tuhan datang pengangkatan lalu kita ditinggal, sudah pastilah nggak mungkin. Wong sekarang zaman kebangunan rohani aja Anda sulit sungguh-sungguh, apalagi nanti kalau sudah tidak ada the true church. Gereja yang asli, yang sungguh-sungguh, yang murni itu sudah diangkat semua. Yang ditinggal adalah lalang-lalang atau kawean. Dan juga orang-orang dunia, Kristen KTP-an. Dan juga orang-orang yang anti Kristus. Anda yang ditinggal. Kita yang tinggal, nggak mungkin bisa bertobat. Wong sekarang zaman gereja, masih banyak yang gereja yang murni di dunia. Nggak terlalu banyak, tapi masih banyak. Masih ada. Itu aja tetap orang itu nggak bertobat kok. Nggak bisa, Anda mesti hidup radikal. Kalau Anda sampai hari ini sudah ikut Yesus 10 tahun, 20 tahun Anda masih belum dibaptis selam. Sudahlah, baptis selam aja susah. Sorry, kalau Anda betul-betul mau belajar bahasa Inggris, how are you aja setelah 10 tahun masih jawabannya I'm are you. Lupakan yang sophisticated. Anda mau belajar bahasa Inggris 10 tahun aja bingung antara I sama you. I, you, he, she, they, we. They and we dikiranya Bu Dewi. 10 tahun Anda terus berkutat di I, you. How are you? I'm 20 years old. Bukan, itu how old are you? Oh, oke. How old are you? I'm fine, thank you. Guru lesnya yang quit. Udah berapa banyak malaikat quit sama Anda 10 tahun tidak dibaptis, 20 tahun tidak dibaptis selam. Sekarang masih berkata, aku masih beginilah, masa baptis 2 kali lah, bla bla. Bukan, kalau kita memang mau basah kuyuplah masuk dalam kolam baptisan. Ngapain nunggu lagi? Gitu aja kok susah gitu loh ya. Gitu aja kok butuh 20 tahun to figure out. Karena masih ada banyak hal yang Tuhan sediakan di hadapan Anda. Kalau gitu aja. Oh ya ampun sulitnya. Suruh cegi aja sulitnya. Suruh ibadah aja sulitnya. Melihara hari Sabat aja gak bisa. Gimana nanti obatin orang. Perintah Allah yang keempat aja susah. Gimana dengan perintah Allah yang keenam, ketujuh. Jangan membunuh, jangan berzina.
Paham Bapak Ibu Saudara? Sadarkah Anda, Roh Allah sedang bersabda lewat saya? Sadarkah Anda, bahwa sekalipun saya conscious sadar ngomong ini, tapi sebenarnya Roh Tuhan sedang bicara? Uji sendiri. Apa yang saya sampaikan dari Tuhan atau dari saya? Uji sendiri. Apa yang saya sampaikan ini semuanya untuk membangun ministriku? Atau untuk membangun hidupmu? Ada banyak pelacuran di akhir zaman, di atas mimbar Kristen. Tentang politik, tentang ini, roh agamawi. But when holiness is preached, you better listen. Kekudusan diberitakan, Anda lebih baik mendengarkan. Di seluruh dunia roh Allah sedang bersabda. 20 tahun masih berkutat di hal yang sama. Forget it. Stop learning English. Berhenti bicara bahasa Inggris. Stop being a Christian. Berhenti jadi orang Kristen. Soalnya hal-hal pertama aja masih terus ogah-ogahan 20 tahun. Kapan mau lulus? Bapak Ibu, jangan tunda. Kita hidup di akhir zaman ya, kita tidak hidup di permulaan zaman. Kalau permulaan zaman, mari kita nyantai yuk. No, kita di akhir zaman. Di akhir zaman. Saya dorong Anda semua jangan jadi jemaat biasa. Coba katakan kirinya, jangan jadi jemaat biasa. Amin. Pahami ya, sekarang itu yang ditargetkan kami hamba-hamba Tuhan. Zaman ini ya, yang gugur, yang pindah agama, nanti Anda akan lihat, ke depan akan semakin semerbak. Yang skandal sudah dari dulu ada. Cuman yang pindah agama, yang ganti doktrinnya, ya. Terus yang itu nanti ya, golongan hamba-hamba Tuhan. Jadi karena itu, I think MSG 1 is nothing, sungguhan. Benar-benar, nah spiritual journey 1 materi kita itu apa sih itu? Itu untuk melengkapi, bukan untuk persyaratan. Kalau bisa centang aja masukin jadi supaya kita cepat jadi CGL itu ya, supaya kita cepat jadi ketua kelompok sel. Jangan dilewati. Persyaratan itu sebenarnya adalah perlindunganmu. Kami yang sekolah teologi, sampai S2, S1, S2 bahkan lebih tinggi. Itu yang sekarang sama setan mau coba di-convert, dimurtadkan itu kami. Yang mau dimurtadkan itu kami. Sekolah teologi aja tidak mempan. Apalagi MSG 1, 2. Itu pun tidak jadi-jadi. Oh tapi puji Tuhan. Kalau kita nurut terus sama Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa diselewengkan. Di seluruh dunia Roh Allah bersabda. Dan orang yang berpegang teguh pada firman. Dan hidupnya penuh dengan Roh Kudus dan tidak buka celah. Orang itu kan makin berjalan, makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Kebangunan rohani akan semakin menjadi-jadi sampai Tuhan datang. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita doakan. Ya. Dan kita sendiri waspada. Yesus berkata ayat 7, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. This is so beautiful. Yesus berkata, aku datang segera. Katakan, aku datang segera. Bahasa Inggrisnya, aku datang segera kan mestinya, I'm coming, aku datang, quickly. Ya kan? Aku datang segera kan? Cepat kan? Bukan. Bahasa Yunani kunonya, aku datang segera itu, I'm coming suddenly. Bukan quickly. Aku datangnya tiba-tiba, bukan. Nah disinilah kita saling melengkapi bahasa Indonesia dan bahasa aslinya. Yang kita dilengkapi dengan berbahagialah orang yang bisa berbagai bahasa, juga bisa lebih kaya wawasannya. Aku datang segera di sini, ini menjawab keraguan banyak orang. Kok nggak datang-datang? Tuhan berkata, bukan aku nggak datang, aku belum datang. Tapi waktu aku datang nanti, kedatanganku akan suddenly, tiba-tiba. Seperti air bah zaman Nuh. Kedatanganku bukan segera dalam arti hitungan waktu, pokoknya sekarang sumbunya sudah dibuka dan nyala. Seperti bom waktu, dia sudah countdown sejak Yesus naik ke sorga, kita sudah di akhir zaman. Sejak kenaikan Tuhan itu kita sudah di akhir zaman.
Kita berada di zaman akhirnya, akhir zaman. Kita nggak tahu kapan. Jangan ada orang yang merasa dirinya lebih pangkat dari Tuhan Yesus dan sok tahu dan mulai memprediksi waktu dan bulan atau tanggal dan jamnya. Bahkan tahunnya, jangan kau coba-coba. Karena Alkitab berkata, Yesus sendiri mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu. Oke? Jangan ambil bagian A dikodrati kedaulatan Allah, karena you bukan Allah, saya juga bukan Tuhan. Karena itu jangan coba-coba kita memprediksi. Aku datang segera di sini itu, Yesus berkata bahwa I'm coming anyway, tapi when I come, waktu aku datang, itu semua akan terjadi tiba-tiba. Ini menjelaskan kenapa kita sekarang hidup di akhir zaman, tapi kita tidak tahu kapan. Itu seperti sudah countdown, kita tidak tahu anytime Tuhan itu bisa ada di awan-awan, sangkakala berbunyi, dalam sekejap mata, kita yang masih hidup akan terangkat bersama-sama dengan Dia. Kedengaran kayak dongeng ya, tapi ini bukan ide saya. Ini firman Tuhan. Dan ini adalah kata-kata Yesus, dua orang berjalan sama-sama waktu mereka di batu kilangan, dua orang diranjang, satu diangkat, satu ditinggal. Itu firman Tuhan, itu Yesus yang ngomong. Yesus saya tidak ragu, dia tidak pernah bohong. Semua kata-katanya terjadi. Dan dalam hidup saya ikut Yesus 33 tahun, pengalaman pribadi, never once he lied to me. Tidak pernah Tuhan itu bohong sama saya. Tidak pernah. Apapun yang dia katakan itu his true. Dia itu tepat dan benar. Saya yakin itu akan terjadi. Cuman waktu itu terjadi nanti akan tiba-tiba. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Nubuat ada dua. Nubuatan itu ada yang nubuatan yang sifatnya itu prediksi, perakiraan cuaca. Dalam bahasa Inggrisnya forecast, F-O-R-E, forecast. Kata F-O-R-E itu artinya prakira. Tapi nubuatan, salah satu sifat nubuatan yang jauh lebih mainstream adalah foretelling. F-O-R-T-H. Foretelling itu tidak tentu memprediksi apa-apa, tetapi kita memberitahukan pada orang lain hati Tuhan di mana. Nggak perlu orang berkata, oh Tuhan berkata kepadaku, atau klaim-klaim bahwa Tuhan bersuara. Kita bisa beritahu sama satu orang, hei Ci, ayolah Ci, sudahlah. Ampuni suamimu, doakan dia. Nggak kayak Nabi, tapi menunjukkan hati Allah di mana bagi orang itu yang sedang membenci suami. Itu juga Roh Allah sedang bersabda lewat kawanmu sekalipun dia bukan pendeta. Malah pada saat itu dia bisa jadi lebih pendeta dari pendeta yang kompromi pesan-pesan Tuhan di mulutnya. Yang gak berani beritahu orang apa adanya. Hanya karena dia kaya. Gak berani beritahu orang apa adanya. Karena dia mungkin akan menolaknya. Yang lebih mencintai pelayanannya daripada mencintai jiwa umatnya. Orang itu mungkin memperingatkan, Ci, ayolah Ci, sudahlah. Taci mau gini terus kapan? Yang rugi kan Taci. Bahasanya itu sehari-hari. Udahlah ampunilah suamimu, toh gak bisa apa-apa. Ya doakan terjadi mujizat nanti Ci. Dengarkan Roh Allah yang bersabda lewat temanmu itu yang mungkin sekarang dia gak nampak seperti hamba Tuhan yang dia bukan pendeta. Ya, malah justru waktu ngomong sama Anda itu dalam kondisi dasteran dan roll-rollan. Aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Nubuatan, termasuk nubuatan Alkitab yang sifatnya perakiraan atau yang sifatnya prediksi. Contohnya di kitab Wahyu ada sebagian nubuatan belum tergenapi karena memang belum kedatangan Tuhan. Ada nubuatan yang memang belum terjadi. Tapi Alkitab berkata bahwa orang yang menuruti perkataan nubuat ini disebut berbahagia. Tahukah bahwa tujuan nubuatan diberikan itu bukan supaya dapat jodoh? Tolong tanyakan dong sama pastormu jodohku siapa? Tolong tanya dong dolar naik atau turun besok ya? Kadang-kadang Tuhan bisa wahyukan. Tapi nubuatan intisarinya bukan itu. Tujuan dari semua nubuatan baik yang sifatnya perakiraan dan maupun yang sifatnya karunia nubuatan ya. Nubuatan yang ngeflow ataupun yang sifatnya menunjukkan hati Tuhan di mana, apalagi nubuatan yang tertulis di Alkitab nggak bisa dibatal. Nubuatan yang jelas-jelas tertulis misalnya di kitab Daniel, kitab Zakaria, di kitab Wahyu contohnya. Nubuatan di kitab Injil Yesus berkata nanti akan begini. Itu semuanya tujuan akhir dari nubuatan-nubuatan dalam hidup kita bukan supaya kita tahu sesuatu lebih dulu. Tujuannya adalah supaya meningkatkan the spirit of trust and obedience
to Christ. Tujuan akhir nubuatan adalah untuk meningkatkan rasa percaya kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Itulah maksud nubuatan diberikan. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. You must trust and obey. Bahasa Inggrisnya begitu. Percaya kepada Tuhan dan taat kepadanya. Tidak ada cara lain untuk bahagia kecuali taat dan percaya. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan ini. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. You must trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. You must trust and obey. Kalau ada nabi terus menyuarakan suara Tuhan katanya, tapi membuat Anda jadi semakin bergantung sama dia, dikit-dikit tanya dan Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan. Hidupmu tidak jadi lebih taat pada Kristus, tidak lebih kelihatan buahnya, apalagi kalau Anda lihat sang nabi tersebut hidupnya juga nggak karuan. Tinggalkanlah, itu bukan spirit nubuatan, sekalipun dia rasanya sekali dua kali prediksi tepat. Tidak ada perdukunan di dalam kerajaan Tuhan. Anda mau tahu tujuan nubuatan dan interaksi yang dinubuatkan dan yang menubuatkan, tujuan akhirnya adalah untuk orang ini, baik yang menubuatkan maupun dinubuatkan, semakin dewasa iman, semakin trust and obey sama Tuhan. Buah-buah rohnya mulai kelihatan. Saya lebih percaya orang biasa kalau Tuhan pakai untuk menubuatkan, kalau saya lihat buah rohnya. Dari mana kau tahu satu pohon itu benar atau tidak? Dari buahnya. Makanya itu saya tidak gandrung cari nubuatan-nubuatan. Karena nubuatan itu pasti ada dalam hidup kita. Baik yang di dalam firman jelas-jelas, tinggal dibaca, tinggal direnungkan, tapi juga ada nubuatan yang Tuhan kasih. Pernah sekali ada seorang hamba Tuhan ngomong sama saya, Philip, kamu kan begini-begini. Saya berkata, wow. Suatu hari ada satu orang datang ke kantor saya waktu saya di kantor lama. Dia berkata, saya kok melihat, itu tahun 2006. Saya kok melihat kantor Anda ini sip. Wah, kok nubuatannya gini, kok kurang sip. Tahu enggak sip itu seperti kayak, kenapa? Karena gini, kantor sebelahnya itu ber-AC terus. Kantor ini kadang AC, kadang enggak, dan banyak panasnya. Jadi akhirnya terjadi, temboknya itu loh sip. Apa itu namanya? Hah? Belang-belang gitu loh. Ya, kayak belang. Karena beda hawa ya. Lalu habis itu dia berkata, saya merasa setelah ini Anda akan sering meninggalkan Indonesia untuk pelayanan di luar negeri. Saya bilang, apaan nih? Kebangunan rohani waktu itu di kalangan muda-mudi, pemuda, saya masih ingat yang namanya Pemasa. Beberapa di sini kan AUG zaman jadul, zaman dulu. Pemasa namanya, beberapa hari ini sudah berkeluarga seusia saya. Tak lama setelah itu, 2006 itu saya ketemu Taiwan. Tiap bulan saya ke Taiwan. Waktu saya pulang suatu hari, saya lupa nubuatan, saya lihat sungguhan tembokku belang. Tapi bukan orang itu saja yang ngomong. Ada satu orang lagi, Tuhan tuh memberi saya peneguhan. Kira-kira nanti ke depan itu gimana pemakaian Tuhan. 5 tahun ke depan, tiap bulan tuh saya ke Taiwan. Saya duduk di pesawat tuh sampai dikenali sama krunya. Saya punya mak saya sendiri. Feli Muse. Mau teh itu saya punya cangkirnya saya sendiri, bukan karena saya itu bukan karena saya itu premium, tapi saking seringnya terjadi kebangunan rohani itu di pesawat, krunya banyak yang bertobat. Oh, saya setiap bulan begini terus, sekali pergi 10 hari. Nubuatan itu diberi, tidak ada ayatnya saya ke Taiwan tidak ada di dalam Alkitab. Tapi Tuhan itu pasti tidak akan melakukan sesuatu tanpa meneguhkan kepadamu. So don't worry, nubuatan tidak perlu kau cari, dia akan mencarimu. Tapi tujuan akhir dari nubuatan itu bukan ketergantungan. Tujuan akhir dari nubuatan membuat kita semakin trust dan obey. Semakin taat dan setia. Semakin kita itu peka, taat dan percaya pada tuntunan Tuhan secara spesifik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Gak tentu kita diberitahu dulu. Gak tentu juga diberitahu dulu nanti gimana. Tapi kita akan merasakan tuntunannya. Tujuan akhir daripada nubuatan-nubuatan adalah membuat berbahagialah orang yang menurutinya. Itu ayat tadi, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Wih, Yohanes ngalami encounter kan, pertemuan dengan malaikat.
Dia tersungkur depan malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku. Ini malaikat luar biasa, menurut saya ini malaikat pangkat. Malaikat itu menunjukkan semuanya itu. Ini malaikat yang tidak bawa pewahyuan biasa, dia membawa pewahyuan lengkap tentang Tuhan. Menurut saya, malaikat atau makhluk hidup ini, malaikat disebut spirit di Alkitab, disebut sebagai roh yang melayani. Menurut saya, meskipun tidak ditulis dia Mikael, Gabriel atau siapa, tidak usah cari tahu namanya. Menurut saya, malaikat yang bicara sama Yohanes ini super pangkat, ngomong sama rasul aja. Dia tidak terintimidasi, pada rasul ini anak Tuhan. Dia ngomong sama anaknya, bosnya aja bisa ngajari begitu banyak materi. Ini ya, menurut saya one of God's very glorious angels. Yang bicara sama Yohanes, salah satu malaikat Yohanes, malaikat Tuhan, Tuhan Yesus di sorga yang sangat-sangat mulia. Dia menunjukkan semuanya kepadaku. Lalu pada waktu aku ketemu dia, aku tersungkur di depan kaki malaikat itu untuk menyembahnya. Salah ini. Untuk menyembahnya. You know, it is always wrong. Selalu salah untuk berdoa kepada atau menyembah kepada siapapun. Manusia, apalagi benda, malaikat, tokoh-tokoh di Alkitab, siapapun yang kau temukan di sini selain Yesus Kristus, dilarang keras untuk kau dan aku berdoa kepadanya, berdoa melaluinya, karena Yesus berkata, kau berdoa selalu doa dalam namaku. Atau menyembah dia apalagi. Malaikat ini coba kita lihat, sekalipun dia termasuk salah satu orang yang paling glorious, kalau dibandingkan yang namanya konten kemuliaannya, bobot kemuliaan malaikat ini kalau dibandingkan dengan Rasul Paulus, Maria, semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini yang berhubungan dengan Yesus atau menjadi hamba-hamba Kristus, kau bandingkan, menurut saya malaikat ini punya greater glory. Karena dia bisa dia bisa menyampaikan wahyu Kristus itu directly. Dan dia itu bisa mewakili Tuhan dengan sangat baik sekali. Tetapi ia berkata di ayat 9, dia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, don't do that. Aku adalah hamba sama seperti engkau. Ini baru hamba Tuhan yang benar. Ini menjadi standar para hamba Tuhan di dunia. Karena kita juga malaikat tanpa sayap. Kita semua itu disebut di dalam suratnya Yohanes di Patmos. Kepada malaikat Tuhan di Pergamus. Kepada malaikat Tuhan di Efesus. Surat tidak ditulis ke malaikat tak baca surat. Itu ditulis ke pendetanya atau gembala sidangnya. Kalau kita betul-betul seorang roh yang melayani sama seperti malaikat. Kita pasti akan mengarahkan semua mata ke Yesus, tidak pada diri kita sendiri. Jangan pasang figur lain kecuali figur Yesus. Kalau memang figurmu harus ada di situ, selalu berkenaan dengan Kristus. Follow me, ikut aku karena aku ikut Yesus. Di luar Yesus aku bukan siapa-siapamu. Kita harus punya kemurnian supaya kita terus dipakai Tuhan. Gereja kita juga akan terus bertumbuh. Kalau dari gembala sidangnya sampai semua gembala yang ada, semua hamba Tuhan, sampai volunteernya, sampai CGL, sampai sponsornya, semua kita mengarahkan pada Kristus. Kalau Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ini kuncinya. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kalau Anda mau lihat anak Anda melayani Yesus, anak-anak Anda diberkati sama Allah Bapa. Anak-anak Anda sungguh-sungguh jadi orang kenamaan janji Tuhan digenapi, dan arahkan anakmu kepada Kristus. Bila Yesus ditinggikan dalam parentingmu, dalam teladanmu, yang penting jangan cuma parenting. Gak ada teladan, ompongan tuh parenting. Dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang. Itu semua anak Anda, termasuk sekarang yang masih jauh dari Tuhan. Datang kepadanya sekarang. Dalam gereja kita sekarang sementara sampai di 120.000 murid. Masih ada 880.000 dalam visi ini, yaitu 1 juta. Pasti dia menarik semua orang. Dimulai dari saya gembala sidang, sampai turun semua ke bawah. Datang kepadanya. Sekarang kita tuh dari 100 ke 120.000. Karena mata tertuju ke Kristus. Dari 120.000 ke 1 juta. Karena mata tertuju ke Kristus. Haleluya. Amin. Kuncinya cuma satu. It is always wrong to pray to anyone but Jesus. Mungkin ada orang-orang tertentu yang berkata, aku tidak berdoa kok kepada saya. Cuma melalui. Sama aja. Yesus plus sama dengan zero Yesus. Yesus itu cukup.
Paulus berkata, kasih karuniamu cukup bagiku. Hati-hati merangkul kepercayaan dan keyakinan apapun di luar sana, termasuk yang mirip-mirip dengan apa yang Injil ajarkan. Apa yang mirip, tidak tentu sama. Barang aja, barang mahal, brand aja, branded things. Itu aja kita, kalau kita disuruh milih yang asli atau yang KW, kita mau yang asli. Sama Yesus jangan ada kawian. Coba lihat dari malaikat ini, bahwa dia tidak mau disembah. Cukup gamblang, cukup vulgar, cukup jelas. Aku adalah hamba sama seperti engkau, saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Coba kalimat berikutnya. Sembahlah Allah, worship only God. Pray only to God, berdoa hanya kepada Tuhan. Malaikat ini, sekalipun dia salah satu malaikat termulia, kalau kita baca gini kan kita tidak menyadari. Waktu saya bacakan, dia menunjukkan semua ini kepadaku. Ini borongan malaikat satu ini mewahyukan Tuhan, merefleksi, mencerminkan Tuhan dengan sempurna manusia. Baik itu yang di dalam tokoh-tokoh cerita-cerita Injil, Petrus kek, Paulus kek, Maria kek, mau yang lain-lainnya, Simeon, Hana kek, di bait Allah, di bait suci, Yusuf kek. Semua mereka masih dalam manusia. Ini malaikat bukan malaikat jatuh, ini bukan setan. Malaikat ini dalam kemuliaan, unfallen state, dalam kondisi tidak pernah jatuh dalam dosa. Dan bisa merefleksi, mencerminkan semua pewahyuan Kristus ini pada Yohanes. Semua lengkap, sempurna, jreng di depan aja. Tidak mau terima doa. Bayangin kalau kita doa sama orang mati atau untuk orang mati. Itu orang mati, kalau orang salah, makin salah dia di neraka gara-gara kita. Kalau itu orang benar, kalau dia bisa ngomong sama kita, dia pasti akan ngamuk jitak kepala penyembah-penyembahnya. Dia berkata, do not worship me. I'm a servant of Jesus Christ. Saya bisa bayangkan kalau Paulus akan ngomong gitu, Petrus akan ngomong gitu, Simeon, Hana, Maria, semua akan ngomong yang sama. Don't pray to me. For I pray to Christ. Karena aku berdoa pada Kristus. Iman Kristenmu harus kuat ya. Kristologimu harus mantap. Hari-hari ke depan adalah hari-hari sesat di seluruh dunia. Kau harus kuat. Dan anak-anakmu juga harus kuat. Amin Bapak Ibu. Terakhir, 2 ayat, aku Yesus. Kalimat ini buat saya lega. I am Jesus. Itu yang saya dengar 33 tahun lalu waktu saya ketemu Tuhan di sebuah gereja kecil di Kanada. Waktu saya bertobat lihat terang, sinar. Pas kemarin gagal bunuh diri. Saya diselamatkan di gereja itu. Saya mendengar dia secara audible. Itu pertama kali saya dengar suara Tuhan. Dan itu menjadi suara pertobatanku. Dan itu menjadi suara panggilanku. 33 tahun lalu, 1992. Dia berkata, I am Jesus. Dan itu membuat saya berubah. Aku Yesus. Telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Bintang timur. Yang gilang gemilang. Tuhan berkata gini, aku Yesus tidak berhenti di situ. Kemarin saya bicara sama satu orang profesor waktu di Tulsa. Waktu saya di Amerika, ngobrol-ngobrol pas makan malam. Terus dia cerita, kan biasanya kalau ngomong-ngomong gitu saya selalu tanya orang. Saya biasanya dalam sebuah pembicaraan saya tidak mau dominan. Ngomong tentang diri, kan banyak orang kalau dalam sebuah perbincangan itu ngomong tentang dirinya terus. Saya tanya dulu, sampai lama-lama dia sungkan, dia tanya, how about you? What's your story? Why are you in ministry? Kenapa Anda ada di pelayanan? Oh oke. Saya cerita, 33 tahun lalu, saya ketemu Tuhan Yesus, saya melihat terang. Saya nggak tahu cerita Paulus, dan di balik terang itu ada suara audible ngomong sama saya. Saya nggak cari gitu-gituan, wong saya baru hari sebelumnya itu saya gagal bunuh diri. Saya depresi waktu umur 16 tahun sampai 18. Dan saya berkata, begini cerita itu. Lalu dia berkata sesuatu namanya profesor ya, dia pengamat ya. Dia profesor di bidang, khusus di bidang surat Injil Lukas dan juga di Kisah Para Rasul, jadi 2 itu. Dia bilang seperti ini, Profesor Jeremy. Dia bilang gini, gak ada orang itu yang mengalami pengalaman gitu itu demi mengalaminya. Pasti setelah itu ada misi yang Tuhan
Suruh dia emban. Tidak ada orang itu punya pengalaman heboh gitu itu, lalu ujungnya itu hanya untuk suatu pengalaman. Tapi pasti orang itu akan bersaksi dan itu menjadi kesaksian, dan selain itu pasti ada misi besar yang dia emban. Saya bilang makanya dia profesor, dia pengamat. Bapak Ibu, saya beritahu ya, satu hal. Tuhan tidak pernah memanggil kita agar supaya akhirnya kita hidup untuk diri sendiri atau kita punya kesaksian, akhirnya kita punya cerita. Never. Ceritamu itu akan menyelamatkan somebody. Tahukah Anda, kenapa Anda diselamatkan dalam konteks gitu? Tidak tentu harus spektakuler seperti beberapa orang atau melihat sesuatu seperti saya, nggak perlu. Tapi kenapa Anda diselamatkan dan Anda punya kesaksian demikian? Itu semua karena cerita hidup Anda itu bukan untuk Anda, itu untuk seseorang yang akan Anda selamatkan. Yang orang itu akan merasa seperti, kok mirip ya dengan kondisi, dengan konteks saya. Kalau saya cerita kesaksian saya itu jadi visi buat jemaat. Kayak sesuatu yang gong besar. Tapi dibutuhkan gong kecil. Bukan berarti siapa besar, siapa kecil. Kita semua kecil di hadapan Tuhan. Tetapi perlu ada orang-orang yang dalam hidup sehari-hari yang membuat orang lain merasa, aku ya kayak gitu loh Ci. Oh gitu ya keselamatanmu. Itu akan resonate, itu akan mendengung, itu akan berbicara kepada seseorang. It's never your story. It belongs to somebody. Tidak pernah itu cerita hidupmu. Itu cerita untuk orang lain. Jangan kau simpan itu keselamatan orang lain. Tahukah seperti Nabi bersabda, Allah akan memakai tante-tante dasteran rol-rolan itu untuk menyelamatkan yang lain. Mungkin pendeta tidak mempan, tapi kalau tante itu diubahkan, tante-tante seluruh dunia bisa berubah. Haleluya, amin. Akan ada orang tertentu yang hanya Kristus bisa ubahkan melalui Anda, tidak melalui orang lain. Pekalah bahwa setiap ajakan Roh Kudus dan gereja itu sebenarnya kesempatan seseorang untuk berubah. Dan Allah menitipkan di bejana tanah liat ini harta karun rohani sesungguhnya untuk orang lain. 3 poin sini kita pelajari sesuatu. Roh Allah bekerja seperti Nabi bersabda. Number 1, tujuan nubuatan adalah supaya kita taat dan percaya kepada Tuhan. Rangkuman supaya kita ngerti, supaya kita ingat. Ingat ya tujuan nubuatan supaya Anda di sini tidak terbawa-bawa. Dan jangan sampai, sekarang tidak ada sih di gereja kita, tapi zaman dulu itu, waduh lebih banyak kan, bukan, saya dengar ya di gereja-gereja, laki-laki jatuh cinta lalu tiba-tiba jadi nabi. Pokoknya setiap orang kalau fall in love itu jadi prophet. Tuhan ngomong sama aku, kamu jodohku. Bukan itu tujuan nubuatan. Tujuan nubuatan bukan untuk dapat cuan, tujuan nubuatan bukan untuk dapat pasangan hidup. Tujuan nubuatan adalah supaya buah roh kita semakin bertambah. 2, jangan menyembah atau berdoa kepada siapapun di sorga. Siapapun di sorga. Nggak peduli kalau ada di dalam cerita Alkitab. Siapapun selain Yesus. Tiada seperti kau. There is none like you. Di bumi dan di sorga. Tiada seperti kau. There's none like you. Jangan sembah apapun, siapapun di sorga. Selain di dalam nama Yesus Kristus. 3, setiap ajakan Roh Kudus dan gereja adalah kesempatan kita untuk berubah. Ajakan CG, ajakan apa itu Roh Allah bersabda. Belajar peka tahu bahwa Tuhan sedang mendorong hatimu ke arah yang benar. Jangan buang itu. Waktu kita diajak belajar peka. Itu bukan temanmu yang ajak kamu. Itu bukan temanku yang ajak aku. Itu Roh Kudus yang ajak saya. Melalui teman saya. Dorongan itu kurasakan di hati, sumbernya adalah Kristus. Alatnya bisa beda-beda. Dan juga sebaliknya, kalau kitalah alat di tangan Tuhan, belajar peka. Tuhan juga bisa pakai kita seperti Nabi bersabda kepada orang lain. Tahukah, ada orang yang tidak akan jadi bunuh diri karena ada seorang usher. Saya cerita satu ini, saya selesai di Papua kemarin. Tepatnya di Sorong ini sebelum KKR. Seorang usher yang datang bersama dengan kami. Oh itu usher itu orang Sorong bukan ya? Orang mana ya? Saya lupa tapi orang mana. Tapi yang pergi sama kami dari Surabaya itu banyak ratusan orang. Bahkan sempat satu pesawat itu semua orang GMS. Tetapi suatu hari ada usher pada waktu setelah saya meresmikan gedung itu, saya harus antar gubernur. Ya, saya harus menghargai, kan Alkitab mengajarkan kita harus menghormati pemerintah kita. Saya laksanakan
maksudnya saya laksanakan perintah Tuhan itu. Saya ajak saya, Pak. Ternyata di sana itu ada seorang ibu menunggu bahwa anaknya yang tuli. Minta didoakan oleh Pastor Philip, apa boleh buat? Setelah saya antar gubernur itu saya juga harus pergi. Setelah pergi, ternyata ibu tersebut, seorang asyir beranikan diri. Gak apa-apa, Pastor Philip gak bisa doakan, tapi Tuhan nanti akan sembuhkan. Ibu, boleh saya doakan anaknya? Didoakan orang tuli. Ibu asyir, kita gak pernah, Anda mungkin gak kenal. Saya juga baru tahu, baru kenal di situ. Didoakan. Anaknya sembuh. Mendengar pertama kali. Besok paginya waktu saat teduh dengan mission trip, dia cerita sambil menangis. You see, kalau giliran Anda dipakai Roh Kudus sedang bersabda, jangan kau diam, bisa aja ibu itu berkata, ya sudah gak apa-apa ibu, semoga jangan kecewa. Tapi ibu itu beranikan diri, ngelangkah satu lagi dan berkata, boleh saya doakan. Dia menawarkan dirinya sebagai jawaban. Dia merasa bahwa ajakan untuk mendoakan itu bisa menjadi pintu masuk Roh Kudus dalam diri orang yang dia layani. Atau didoakan, sembuh dia, saya bersyukur. Gereja harus penuh dengan Roh Allah bersabda. Tidak hanya dari mimbar, tapi dari antara besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saya berdoa jemaat ini diisi dengan orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Tidak boleh ada pengangguran dalam kerajaan Allah. Setiap kita yang mau dipakainya, angkat tangan katakan, aku ya Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan ke Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Roh Kudus. Bicaralah dalam kehidupan jemaatmu. Tuntunlah mereka selalu ke jalan yang benar, padang rumput hijau, air tenang. Berkati ya Tuhan, Jesus Christ our Lord. Berkati umat kesayanganmu yang kau beli dengan darahmu yang mahal. Bapa, kaulah pokok anggur. Buat mereka berbuah-buah dalam pengabdian mereka akan engkau. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, Allah Putra. Pengurapan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertaimu, pekerjaanmu, keluargamu, masa depanmu. Dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Love you.